Ketika iman ini ada di dalam hati kita, maka dunia ini tidak ada berharga di sisi kita. Bagaimana dulu sahabat, bagaimana dulu sahabiah datang dunia kepada mereka, ada iman di dalam hati, ada iman di dalam diri mereka, maka mereka bukan bahagia, bukan bergembira, tetapi mereka bersedih karena dunia datang kepada mereka. Dan didorong suaminya keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bagaimana iman itu kuat menancap di dalam hati, ya Allah. Karena dengan suami duduk-duduk saja di rumah, minum kopi, itu tidak ada iman, tidak dapat iman, tidak dapat tarbiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والأيضا والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس Qulu la ilaha illallah tuflih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, mulai dari kita bangun tidur tadi sampai detik ini, dan sampai insya-Allah kita akan tidur kembali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat bisa hadir di tempat yang mulia ini, nikmat bisa duduk di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis yang berkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kasar di majelis ini, para malaikat bersusun-susun, bersap-sap sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan bagaimana pembicaraan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh para manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita nikmat yang paling besar. Nikmat apa itu, hadirin? Nikmat iman dan Islam. Karena nikmat yang terbesar di atas dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia saja sudah diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak memiliki iman dan Islam di dalam hatinya, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan sebagai contoh manusia terbaik di atas permukaan bumi ini.
Dia adalah junjungan kita, yang mana nanti syafaatnya akan kita harapkan yaumil mahsyar kelak nanti. Dan dialah yang memberi petunjuk kita bagaimana bisa selamat di dunia dan akhirat, dan kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling terpenting di atas yang terpenting adalah perkara iman. Iman ini tiket kita untuk bahagia di dunia, tiket kita untuk bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil iman, Allah balas dengan 10 kali lipat besarnya dunia ini. Walaupun sebesar biji zarah, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah sukses Bapak Ibu, yang mengamalkan, yang menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu dan sahabiah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman ini ada di dalam hati kita, maka dunia ini tidak ada berharga di sisi kita. Bagaimana dulu sahabat, bagaimana dulu sahabiah datang dunia kepada mereka, ada iman di dalam hati, ada iman di dalam diri mereka, maka mereka bukan bahagia, bukan bergembira, tetapi mereka bersedih karena dunia datang kepada mereka. Tapi kesusahan-kesusahan datang kepada mereka untuk mengamalkan agama, maka mereka katakan, inilah hidupku yang terbahagia di atas dunia ini. Ketika Bilal radhiyallahu anhum ditanya, wahai Bilal, kapankah engkau merasakan bahagianya di atas dunia ini, dia dalam kehidupanmu, wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, ketika saya ditindih oleh batu besar di padang pasir yang panas, di terik matanya hari. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbalik kita saat ini. Ketika datang dunia kepada kita, kita malah senang. Allah. Ketika datang kesusahan-kesusahan dalam agama, kita malah mengeluh. Mengapa itu, mengapa baikku? Allah. Mengapa tidak ada yang nusra? Mengapa tidak ada yang menghikmat? Allah. Ketahuilah Bapak Ibu, bahwa kesusahan-kesusahan agama itu hanya di dunia ini. Nanti kita akan petik kebahagiaan-kebahagiaan agama di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika iman betul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ini datang seperti hina. Sebagaimana suatu riwayat dikatakan, seorang sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini dia tidak punya pekerjaan, tidak punya suatu apapun untuk dimakan di rumahnya. Maka ketika itu Sayyidina Ali pulang ke rumahnya, tanya istri, wahai istriku, adakah makanan yang untuk disediakan, untuk dihidangkan untuk kita santap hari ini?
Maka istrinya berkata, wahai suamiku tersayang, kalau kita kini kau kan, kalau ndak ada makanan ditanya suami kita, bukan tersayang lagi katanya. Oh ya abang, keluarlah abang dari pintu tu, jangan masuk ke rumah kau. Kau ndak bawa makanan. Ya. Tapi sahabat iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan sayang kepada suaminya. Ndak ada sebutir gandum pun untuk dimasak, ndak ada untuk hari ini. Maka Sayyidina Ali, karena betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman betul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bukannya pergi ke pasar untuk kuli panggul untuk mendapatkan upah untuk beli gandum, bukan. Sayyidina Ali pergi ke masjid, dia solat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lapar, saya pengen makan. Maka Sayyidina Ali balik ke rumahnya lagi, tanya sang istri, hai istriku tersayang, sudah adakah makanan untuk dihidangkan untuk kita santap hari ini? Maka istrinya berkata, belum ada Said, wahai suamiku tersayang. Maka Sayyidina Ali balik lagi ke masjid, berpikir di tengah jalan, apa yang salah dengan saya? Maka Sayyidina Ali membetulkan wuduknya, mengkhusukkan solatnya, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin makan, lapar. Dalam kisah itu Sayyidina Ali mondar-mandir ke masjid 3 kali. Ketiga kalinya maka ditanya oleh Sayyidina Ali, adakah istriku sayang makanan yang untuk kita santap hari ini? Maka istrinya berkata, sudah ada suamiku, maka kita makanlah ini makanan. Maka suaminya bertanya, Sayyidina Ali bertanya kepada Fatimah, ya istriku tersayang, dari mana gandum ini? Dari mana roti ini? Maka Fatimah berkata, ini adalah hasil dari gilingan gandum kita berputar sendiri ketika engkau mondar-mandir ke masjid untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gilingan gandum itu tanpa ada orang yang memasukkan gandum ke dalam gilingan itu, maka gandum keluar dari gilingan itu dengan sendirinya. Maka mereka menyantap, setelah makan mereka, Sayyidina Ali bertemu dengan Rasulullah. Kata istrinya, saking penasarannya saya, maka saya buka tutup gandum itu, gilingan gandum itu, maka gilingan gandum itu berhenti dengan sendirinya. Maka dikabarkan oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, kalaulah hendak saking penasarannya istri, maka gilingan gandum itu akan berputar mengeluarkan butiran-butiran gandum sampai hari kiamat, seperti air Zam-Zam. Allah. Inilah betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapar saja tak kerja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat, Miqdad al-Aswad. Sahabat ini, Miqdad ini adalah orang yang gemuk. Kalau dia duduk, lemak-lemaknya berkeluaran, bergantungan di tubuhnya. Nampak dia. Kerjanya hanya dakwah saja. Rumahnya kecil. Kalau dia tidur, kalau melonjor ke kanan, kena dinding sebelah kanan. Kalau ke kiri, kena dinding sebelah kiri. Kecil rumahnya, tidak ada kamar mandi, tidak ada dapur. Cuma ada kursi untuk dia duduk. Maka pada suatu hari, Miqdad al-Aswad
buang 2 karena di rumahnya tidak ada kamar mandi atau WC, maka Mikdad pergi ke belakang rumahnya di semak-semak buat lubang. Maka disitulah dia buang 2. Tak berapa lama datang tikus, seekor tikus, bawa kepingan dinar di giginya, di mulutnya. Maka tikus lihat Mikdad, Mikdad lihat tikus. Ditaruh sama tikus itu kepingan dinar tadi di depan Mikdad. Maka tikus itu pun pergi. Balik lagi, bawa kepingan dinar yang kedua. Ditaruh lagi di depannya Mikdad. Tapi Mikdad karena iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, iman betul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Mikdad tenang. Dia hanya tenang untuk menyelesaikan hajatnya. Dia tidak terkesan apa yang dibawa dengan tikus. Kalau kita sekarang, kalau lagi buang duduk-duduk saja depan rumah ada tikus bawa duit harga 100.000, 2 lembar saja, kira-kira apa yang kita lakukan? Maka kita akan cari lubang tikus itu dan menggali lubang tikus itu sampai dalam. Ada nggak lagi duit kertas dibawa tikus ini? Gitu. Tapi Mikdad tak terkesan, kepingan emas dibawa oleh tikus. Maka di dalam riwayat kisah itu, tikus mondar-mandir 12 kali membawa kepingan dinar, dan yang ke-13 kalinya mondar-mandir membawa uncang kepingan dinar itu. Maka tikus lihat Mikdad, Mikdad lihat tikus, tikus geleng-geleng. Menandakan bahwa habis dak ada lain, iku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itulah Allah. Ya. 12 kali tikus mondar-mandir bawa kepingan dinar. Yang terakhir tikus bawa uncangnya. Maka Mikdad tidak terkesan dengan itu. Selesaikan hajat, istinja dengan bersih, dengan bagus. Maka Mikdad memasukkan kepingan dinar tadi ke dalam uncang itu satu persatu, hadirin. Maka Mikdad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikujarikan apa yang terjadi dalam keadaan pada saat dia buang hajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mikdad, "Wahai Mikdad, apakah engkau memasukkan tanganmu ke lubang tikus itu?" Maka Mikdad mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka kepingan dinar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepadamu. Maka tidak usah kau impakkan, tidak kau usah kau keluarkan zakatnya. Kalau kata-kata orang sibukah, makan yang seorang. Allah. Halal untukmu Allah. Tapi kita sekarang ini datang tetangga kita bawa apa namanya tu, roti, kue bolu, kek. Allah. Dalam hati kita tak keluar memang dari mulut kita. Aduh, indak lain ku rancikkan tetangga ku kadamu. Allah. Padahal roti saya apa ini? Itulah betulnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan ini bagaimana hadirin Allah? Maka suaminya disuruh mondar-mandir ke masjid. Bagi istri-istri ya, bagi istri-istri dorong suaminya mondar-mandir ke masjid. Jangan suruh sholat di rumah, tidak ada imannya. Hanya orang yang memakmurkan orang yang beriman sajalah yang memakmurkan masjid, kata Allah. Innama ya'muru masajidallah. Allah. Dan didorong suaminya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana? Supaya iman itu kuat.
menancap di dalam hati, ya Allah. Karena dengan suami duduk-duduk saja di rumah, minum kopi, pelukan sama istri, makan kacang 2 kelinci pula. Itu tidak ada iman. Tak dapat iman. Tak dapat tarbiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin. Maka dari itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jalan satu-satunya bagaimana iman kita betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat 10% saja iman kita dari yang dahulu, yang tak percaya kepada Allah, yang tak percaya kepada amal-amal agama, yang masih bertanya-tanya dulu dalam hati, mengapa baiku, mengapa baitu. Ini caranya. Sekarang kita mulai yakin betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin betul dengan perintah-perintah agama. Maka kebahagiaan di dunia, insya Allah kebahagiaan di akhirat pun maka akan kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin jamaah, nanti di bulan 8 ada pertemuan Pesta Hidayah Zur Qudama, akan mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya 4 bulan, negara jauh, IPB, dan 4 bulan jalan kaki. Maka dari itu, ibu-ibu yang di dalam boleh saling taskil, dorong suaminya keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kosongkan tapteng ini. Ketika kita kosongkan tapteng ini, maka insya Allah hidayah pun akan bercucuran di tapteng ini. Maka dari itu, sesama kita boleh taskil dengan kasih sayang. Buat tanggalnya, buat bulannya, buat tahunnya. Nanti kalau sesudah selesai selama taskil, maka kertas taskilnya boleh dikeluarkan.